Halo, selamat pagi, selamat sore, siang, dan malam para pemirsa setia Freon Balap Official. Nah, jumpa lagi bersama saya, Justin dari Media Service AC Tangerang, Freon Balap Official. Nah, pada kesempatan baik kali ini, sudah ada satu unit AC di depan Bapak Ibu ataupun depan pemirsa sekaligus dimanapun Anda berada. Salam hormat dari Freon Balap. Nah, akan saya liput yaitu tentang AC, yaitu satu unit produk AC masih tipe YN 18 WKJ atau masih disebutnya AC standar. Saya sudah catat rangkumannya supaya apa yang saya sampaikan terarah, supaya teman-teman nih teknisi mungkin pengen rekomen ke konsumen, pengen persentase unit ataupun konsumen yang belum tahu nih mau memutuskan mau beli AC merek apa, ukuran berapa PK, tipenya seperti apa. Nah, setidaknya apa yang saya sampaikan ini menambah wawasan ataupun memberikan informasi perkembangan ataupun keinginan Bapak Ibu pemirsa sekalian ingin memburu produk-produk terbaru ataupun ingin membeli produk-produk AC masa kini ataupun fitur-fitur apa sih yang dimiliki setiap AC. Nah, tentunya ini kesempatan baik untuk Bapak Ibu juga pemirsa sekaligus. Nah, tolong jangan di-skip, ikutin terus apa yang saya liput dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentarnya. Tinggalkan jejak komentar apabila ada cara penyampaian saya yang kurang berkenan ataupun yang kurang tepat. Bisa nanti sampaikan di kolom komentar cacian dan koreksinya. Baik, saya ulangin, di depan ini sudah ada satu unit produk, yaitu produk dari AC, yaitu tipe YN18 WKJ Panasonic tipe standar. Nah, jadi untuk Panasonic ini teman-teman yaitu produksi dari Indonesia, dari produksi Jakarta. Jadi nggak usah bingung lagi, Panasonic produk mana nih yang dari Panasonic keluarkan, yaitu Panasonic mengeluarkan dari produk dalam negeri, diproduksi di Jakarta. Nah, untuk keterangan berikutnya, yaitu indoornya ini, informasi indoornya ini belum dilapisi anti karat ataupun belum dilapisi. Contohnya produk-produk yang lain itu udah ada Goldfin, udah ada Bluefin, dan Finefin yang lainnya. Mungkin produk-produk yang lain pasti ada yang Fin ya, supaya teman-teman fine. Nah, tapi untuk Panasonic YN 18 WKJ ini yang ada di depan saya belum dilapisi ataupun belum di coating penahan penangkal anti karat. Nah, itu ya Bapak Ibu juga pemirsa sekaligus supaya tahu nih sudah bluefin atau belum. Jadi ini masih murni pure, masih siripnya masih chrome stainless. Nah, jadi masih bawaan, belum ada bluefin ataupun goldfin di unit outdoornya. Outdoor indoor belum ada pelapis tahan untuk penangkal karat ya Bapak Ibu ya. Jadi yang berikutnya untuk AC ini unit indoornya ini teknisi ini kabar gembira karena talang airnya ini bisa dibuka. Mungkin teman-teman mendapati AC konsumen, oh kotor banget nih, banyak lumut di ujung indoor bagian bawah yang di talang itu. Teman-teman gak usah khawatir, setelah casing dibuka, semuanya part-part komponen yang aman, elektriknya diamanin supaya tidak kena percikan air saat servis. Talang airnya bisa dibuka teman-teman. Jadi untuk hasil kerja teman-teman untuk nyemprot bagian ujung yang biasanya ada banyak lendir itu di bagian yang talang ya teman-teman. Bagian talang itu biasanya banyak lendir. Nah, kemarin sebelumnya saya review produk yang lain itu talangnya belum bisa dibuka. Nah, tapi kalau ini kabar baiknya, ini talangnya bisa dibuka teman-teman, bisa dibongkar ya, dipretelin. Tapi dipretelinnya nanti dipasang lagi, bukan dipretelin dirusak, tapi dipretelnya untuk perawatan berkala supaya lebih maksimal. Jadi evapnya ini bersih teman-teman ya. Jadi evapnya ini lebih bersih untuk dijangkau semua sisi ya Bapak Ibu ya. Nah, baik. Yang berikutnya, nah untuk listrikannya ini masih menggunakan listrik satu pas. Ini 2 PK. Tipe standar, yaitu sekali lagi saya ulangin, tabasan-tabasan YN 18 WKJ tipe standar dari produk Panasonic. Powernya masih satu pas, yaitu powernya berada di unit indoor karena ada AC itu yang powernya itu berada di unit outdoor. Nah, kalau ini tenang teman-teman teknisi, jadi powernya berada di unit indoor. Nah, sedikit ataupun menambah untuk teman-teman, untuk konsumen juga tidak disarankan untuk AC 2 PK ini menggunakan steker yang kaki 3. Nah, steker kaki 3 itu biasanya ada di sisi kanan AC ataupun stop kontak outboard dan inboard yang Bapak Ibu mungkin perhatikan yang ada seklarnya, ada ceklekannya itu yang ada lampunya, biasanya ada nggak ada lampunya itu
Yang penting saya tekankan untuk 2 PK tidak disarankan menggunakan steker. Kenapa? Karena steker itu terbatas, dia untuk daya ampernya, untuk screennya itu mudah sekali kalau ada longgar, dia ada lompatan api, itu mudah terbakar untuk di PCB elektrik dan itu sangat berbahaya dan dirugikan nanti Bapak Ibu sekalian. Jadi lebih aman gunakan line group untuk MCB tersendiri untuk mematikan, menonaktifkan aliran listrik untuk AC 2 PK ini ya. Jadi masukan dari saya, tolong jangan gunakan steker karena itu berbahaya. Tapi untuk kapasitas 2 PK ini lebih maksimal, lebih idealnya gunakan jalur untuk MCB pemutus arus supply untuk unit AC di indoor dan outdoornya. Jadi powernya berada di indoor. Nah, untuk powernya jangan gunakan stop kontak, tapi gunakan MCB supaya lebih aman. Nah, itu tambahan koreksi dari saya. Listriknya masih menggunakan 1 pas. Nah, untuk indikator status AC on operasional dan menggunakan lampu indikator warna LED. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Untuk Panasonic itu ada di sini ada power timer dan powerful. Jadi menentukan status AC ini bekerja, apakah bekerja dia standby on ataupun dia standby powerful ataupun di timer. Jadi di sini ada indikator lampu LED, bukan LED angka tapi LED lampu indikator status AC ini apa sih yang bekerja. Adanya di sisi, kalau dari saya sebelah kiri, mungkin dari Bapak Ibu ataupun pemirsa adanya sebelah kanan. Adanya di sini Bapak Ibu ya. Nah, posisinya di sini. Baik. Untuk status indikatornya menggunakan lampu warna, ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu dinamo untuk swingnya ini masih single. Dia swingnya masih. Nah, nanti akan simak terus videonya, akan saya liput, nanti akan saya bongkar unit indoornya seperti apa penampakannya. Nah, ini swingnya single. Nah, motor swingnya pun single. Nah, Bapak Ibu ya, untuk teman-teman teknisi. Terus untuk CSPF-nya itu 3,31. Untuk AC ini YN 18 WKJ masih kategori bintang 1, yaitu CSPF-nya 3,31. Jadi untuk hemat energinya itu belum ada. Ini masih bintang 1. Nah, tentunya dengan kapasitas AC 2 PK ini listriknya masih standar. Jadi ampernya itu 7 atau 8 ampere itu ya Bapak Ibu ya. Baik. Untuk manual switch-nya ada di bagian PCB, nanti akan seliput setelah saya bongkar. Ini saya sampaikan dulu uraiannya. Jadi untuk manualnya ada di sisi sebelah, kalau dari Bapak Ibu menyaksikan ada sebelah sini, itu ada tombol manual on off-nya. Baik. Setelah tombol manual on off, yaitu garansi. Nah, untuk garansi AC Bapak Ibu ini, produk dari Panasonic, garansinya itu informasi yang saya dapat itu garansi kompresor selama 3 tahun. Dan spare part 1 tahun ya. Jadi garansi kompresornya, kompresor itu adanya di unit outdoor, kompresornya itu garansi 3 tahun, garansi kompresor 3 tahun dan spare part 1 tahun. Nah, untuk freonnya sudah ramah lingkungan karena dari Panasonic ini sudah menggunakan jenis freon jenis tipe R32. Jadi sudah ramah lingkungan untuk menjaga stabilitas untuk udara di dunia ataupun di bumi ini. Ikut berpartisipasi menjaga lingkungan nih produk dari Panasonic. Jadi tenang Bapak Ibu, untuk Panasonic ini sudah menggunakan jenis freon R32. Nah, baik, di mana R32 itu tekanan PSI-nya kalau di pendingin itu internasional megapascal, tapi di Indonesia itu umumnya teknisi menggunakan takaran tekanan PSI. Untuk rings bekerjanya itu minimal freon di 140 sampai di 200 PSI. Jadi menentukan freon itu di bawah 140 biasanya yang saya sudah sering lakukan itu di lapangan. Kalau di bawah 140 biasanya sedikit delay dinginnya. Terus suka ada pengembunan atau ngeblok bunga es di unit evaporator dan pipa high press-nya. Jadi rata-rata bekerjanya di ya wajarnya dan umumnya biar kompresor awet itu saya biasa kasih tekanan di 170, maksimal di 200. Nah, terus gunakan juga pipa saat pemasangan, pipanya yang tebal, kabelnya yang murni tembaga. Ini selalu saya ulang-ulang dan proses pemasangannya terus jangan dilupakan untuk pemasangannya di vakum. Nah, supaya Bapak Ibu konsumen ini tidak dirugikan. Karena kalau tidak di vakum itu
pasti Bapak Ibu nanti dinginnya sulit tercapai, pasti ada selisih antara yang divakum dan tidak. Oke, setelah garansi dan Freon menggunakan R32 sudah ramah lingkungan. Nah, setiap Bapak Ibu membeli unit AC, pastikan yang tak kalah penting itu kartu garansi. Nah, mungkin Bapak Ibu beli di online shop ataupun beli di toko-toko showroom Panasonic terdekat dimanapun Bapak Ibu tinggal, itu pastikan kartu garansi. Nah, apabila Bapak Ibu beli di online shop, tanyakan nih kartu garansinya, mungkin saat ada pengiriman, ada driver, ada dari paket kargo pengiriman, itu dipastikan remote-nya, manual book, buku petunjuk, remote, kartu garansi. Karena gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu beli AC tanpa garansi ataupun garansinya hilang, itu bisa nanti dari kantor online shop ataupun dari toko, itu pun prosesnya tidak mudah Bapak Ibu untuk mendapatkan garansi, klaim ke produk apabila garansinya itu hilang atau tercecer, atau mungkin saat packing QC-nya kurang selektif ataupun ada kelalaian, dan kartu garansi itu sangat penting. Nah, kenapa? Karena kan sayang Bapak Ibu ya beli AC mahal-mahal, baru pakai hitungan hari, minggu, bulan, atau tahun, selama masih ada garansi kok kartu garansinya hilang itu kan, ataupun Bapak Ibu tidak memiliki, itu sama aja Bapak Ibu membeli barang, beli kucing dalam karung ya. Kalau untung-untungan kartu garansinya hilang, kalau AC Bapak Ibu awet sih is oke. Tapi kalau Bapak Ibu kira-kira beli AC kok kartu garansinya nggak ada, mohon maaf, saya sih sebenarnya tidak rekomen. Usahakan ada kartu garansi. Nah, untuk di unit AC, setiap Bapak Ibu beli Panasonic tipe YN 18 WKJ ataupun tipe-tipe mungkin 5 WKJ, setengah PK, 3/4, 1 PK, 1,5 sampai 2 PK dan seterusnya, itu pastinya ada kartu garansi. Untuk kartu garansinya ini berada di unit outdoor. Jadi saat packing kardus, unit indoor dan outdoor ini terpisah ya. Indoor ini adanya yaitu hanya remote dan buku manual. Di sini ada nepel indoor, nepel 1/4 dan setengah, ada baut. Di sini ada baterai remote. Nah, untuk remote-nya di sini sudah ada tempatnya Bapak Ibu. Jadi ada tempat remote-nya. Nah, jadi tempat remote seperti ini. Ini nanti bisa ditempel di dinding, di bor atau di paku, yang penting rapi. Nah, ini nanti langsung. Nah, dan saya berpesan untuk remote tidak sering-sering ataupun tidak dianjurkan dan tidak disarankan untuk dimainkan oleh si kecil. Mungkin Bapak Ibu punya anak kecil nih, usahakan remote ini jauh dari jangkauan mereka, dari jangkauan anak-anak. Kenapa? Takutnya nih mereka salah pencet, mungkin kepencet timer, tiba-tiba Bapak Ibu tengah malam lagi istirahat, tiba-tiba kok AC-nya mati sendiri, panik tuh kan. Nah, itu jadi himbauan dari saya, usahakan remote-nya ini jauh dari jangkauan anak-anak supaya tidak dimainkan untuk si kecil ataupun buah hati Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk kartu garansi biasanya gabung dengan unit outdoor, di packing dalam satu kardus bareng dengan outdoor. Nah, untuk di indoornya itu, ini tadi Bapak Ibu ada remote dan kartu garansi sama baterai remote, dan ada nepel dan tempat remote-nya. Nah, informasi tambahan juga, apabila Bapak Ibu membeli AC Panasonic, itu sangat mudah nih tiba-tiba, oh AC-nya kok nggak nyala, AC saya kenapa nih, panik gitu kan. Daripada baru searching di Google tiba-tiba nge-lag, kuota habis, jaringan internet lagi gangguan. Nah, Bapak Ibu nggak usah repot-repot nih. Nah, di sini ada nih. Di belakang bodi remote AC Panasonic ini memudahkan si customer ataupun konsumen apabila AC-nya ada kendala, ingin servis berkala ataupun keterangan dari service center tertera nih. Ada WhatsApp-nya, ada kontak centernya, ada kontak centernya, ada juga dari websitenya yaitu www.panasonic.com.id. Nah, jadi Bapak Ibu bisa hubungin, ada tertera di sini, jadi nggak usah bingung nih. Wah, AC saya mati nih, rusak. Ini mana nih layanan service centernya? Panasonic nih. Ada di sini Bapak Ibu ya, jadi nggak usah khawatir. Ada keterangannya di bawah ataupun bukan di bawah, tapi di belakang remote sisi atas. Ini jangan dikupas, sewaktu-waktu AC Bapak Ibu ada trouble, ada kendala, Bapak Ibu udah nggak panik tuh, nggak ada repot. Teleponnya kemana nih? Layanan service center Panasonic. Apabila Bapak Ibu pengen klaim garansi ataupun pengen servis berkala ataupun pengen beli produk Panasonic, pengen informasi showroom terdekat, bisa hubungin ataupun kunjungi di nomor yang tertera di belakang remote ini. Juga ada di kartu garansi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya sudah sampaikan apa aja yang Bapak dapat setelah pembelian unit AC itu.
Ini ya pastinya Bapak Ibu, pentingnya tadi saya sampaikan, saya ulang-ulang, kartu garansi, remote, manual book, di sini ada nepel. Untuk di indoornya nepelnya ada di bareng dengan ini ya, tempat remote. Nah, setelah remote, tempat remote, kartu garansi, apalagi yang berikutnya. Nah, untuk fitur remote dari Panasonic ini ada standar ya, ada mode cool, ada mode powerful, ada timer, ada swing, dan lain-lainnya. Itu yang tipe standar, yaitu untuk di sini fitur tertingginya saya rasa ada di mode full, mode powerful. Nah, powerful itu apa sih Bapak Ibu? Jadi gini, powerful itu beda dengan cool. Kalau cool itu kan dingin standar sesuai temperatur remote Bapak Ibu inginkan. Tapi mungkin Bapak Ibu baru pulang dari kantor, ingin masuk ke ruangan kamar ataupun masuk ke ruangan kantor, baru datang ke kantor ataupun ke gedung, kok pengen cepat-cepat didinginkan ini ruangannya. Jadi dinginnya yang sudah-sudah itu 18, 20 sampai 25% lebih cepat dari mode cool biasa. Jadi sistem kerjanya begini Bapak Ibu. Saat Ibu pencet di mode, di sini ada, saya lihat di remote ini ada cool dan ada dari remote ini ada on off. Di sisi kanan atas ada namanya powerful. Jadi Bapak Ibu pencet powerful. Saat AC-nya kan mati nih, yang penting ada connect listrik masuk, inputnya sudah on, Bapak Ibu pastikan AC-nya bisa dinyalain, pencet langsung powerful. Di situ nanti AC-nya ini, unit indoor ini mengirim perintah kerja sinyal ke unit kompresor, bekerja lebih cepat dari biasanya untuk mendinginkan ruangan lebih cepat. Itu yang disebut powerful. Nah, jadi dengan kecepatan ataupun kerja tekanan ataupun bekerja dengan kecepatan tinggi untuk mendinginkan ruangan lebih cepat dari mode cool biasanya. Yang berikutnya di unit indoor sudah saya ulas. Sekarang di bagian unit outdoor. Nah, di unit outdoor ini teman-teman ataupun Bapak Ibu sekalian teknisi dimanapun Anda berada, untuk AC tipe YN 18 WKJ untuk unit outdoornya ataupun unit indoor ini menggunakan pipa ukuran 1/4. Saya ulangin ya, menggunakan pipa yaitu ukuran pipa high pressnya yaitu ukuran high pressnya 1/4 dan ukuran pipa low pressnya yaitu 1/2. Nah, jadi jangan sampai salah nih. Nanti teman-teman masang AC-nya 2 PK YN 18 BKJ, bawa pipanya 1/4 3/8, nanti nggak bisa dipakai. Nah, jadi usahakan sebelum pemasangan diteliti, dan ini saya kasih informasi. Untuk pipa high pressnya menggunakan 1/4 dan pipa low pressnya 1/2. Oke, nah setelah itu untuk AC ini belum ada namanya low voltage ataupun tegangan rendah. Jadi ini masih standar. Ada yang low voltage itu bisa bekerja di 106, tegangan voltase di 160, 170 itu masih bekerja. Tapi kalau ini saran saya gunakan listrik yang standar 220, 200 atau 190, itu ideal bekerjanya maksimal. Nah, ini belum low voltage. Nah, berikutnya untuk daya maksimal input ataupun maksimal konsumsi daya AC ini, beban tertinggi yaitu tertera di 7,7 ampere atau dikonversi untuk ke daya wattnya itu di 1694 watt. Jadi udah saya rinci di sini. Sebelum saya sampaikan itu udah saya rinci nih, biar Bapak Ibu ataupun teman-teman teknis itu terarah apa yang saya sampaikan itu menyeluruh dan tidak bingung lagi. Jadi untuk ampernya sesuai nameplate unit ini 7,7 ampere dan wattnya di 1690 watt. Nah, mungkin Bapak Ibu bingung nih, mungkin ini yang saya sampaikan sifatnya hanya teori dan penyampaian di sana. Ada video-video kami dari Freon Balap Official itu ada kalanya kadang kami liput seperti ini, kami unboxing. Nah, ada video pendek tapi bukan di video short ya Bapak Ibu, tetap seperti saat ini ada di video durasi panjang, tapi durasinya tidak begitu panjang, mungkin 15, 10 atau 5 menit, bahkan ada yang 3 menit, itu menyajikan AC yang saya ulas. Mungkin saat ini sudah nanti terjual ataupun ada pemesanan. Saat pemasangan di lapangan itu nanti kami liput nih Bapak Ibu, keterangan contohnya, tekanan freon ada di berapa, temperatur yang tercapai berapa, terus daya wattnya berapa, AC ini berisik atau enggak, itu kami record Bapak Ibu. Kenapa? Karena kami ingin memberikan informasi yang aktual, yang update sesuai fakta di lapangan. Tidak melebihkan dan tidak mengurangi supaya tidak ada image saya menggiring Bapak Ibu untuk ke opini ke salah satu brand. Nah, tentunya
tidak menghormati, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada brand-brand yang lain. Semuanya AC bagus, tergantung Bapak Ibu sesuai budget dan selera. Nah, mungkin Bapak Ibu bingung nih, Masnya hanya menyampaikan sisi keterangan secara lisan, tapi detailnya Bapak Ibu tenang, nanti ada liputan-liputan kami itu bisa Bapak Ibu nanti kunjungin di laman channel kami ini. Banyak kok yang sudah kami lakukan, contohnya ada produk-produk AC, ada Sharp UCY, Sharp SAY, ada Sharp Inverter, ada produk GRI, ada produk Aqua, dan lain-lainnya itu kadang kami sudah pasang dan kami kasih cantumkan tuh AC ini loh dayanya sekian, hasil capaian temperaturnya sekian. Itu Bapak Ibu bisa nanti saksikan di video kami yang lainnya gitu. Baik. Setelah wattnya itu di 1694 watt atau di ampernya 7,7 atau di 7,8 lah ya, itu masih toleransi. Untuk kapasitas pendinginan yaitu ini bekerja di 18.000 BTU per jam. Jadi 18.000 BTU ini yaitu YN 18 WKJ, jadi 18.000 BTU. Baik. Untuk body outdoornya sudah EcoTart. Nah, kalau AC Panasonic kenapa sih di sini ada tulisannya nih? Mohon maaf, pakai tangan kiri, di sini ada EcoTalk. EcoTalk ini yaitu sudah mengadopsi, mungkin Bapak Ibu belum paham nih ya, EcoTalk itu yaitu sudah dilapisi untuk tahan karat. Kalau keterangan dari Panasonic itu bisa mampu bertahan 2-3 tahun. Kalau Bapak Ibu pengen buktikan ya beli aja produk Panasonic. Dites nih nanti dipasang di rumah Bapak Ibu. Bener nggak nih untuk bodinya, casingnya, kaki-kakinya, dan bagian dalamnya itu tahan karat, durasi waktunya 2-3 tahun. Itu batas cepat ya, mungkin bisa lebih awet lagi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa beli nih produk Panasonic, rekomen deh. Nah, oke. Selanjutnya untuk setelah EcoTalk yaitu kapasitor. Nah, untuk unit outdoornya ini kapasitornya single teman-teman. Jadi kapasitornya satu gelundung gitu. Tapi dia dibagi dua untuk bekerjanya, yaitu kapasitor bisa single kapasitor, yaitu untuk kapasitor kompresor dan kapasitor kipas jadi satu. Nah, jadi saya pertegas untuk kapasitornya kapasitor single, yaitu dibagi untuk kapasitor single itu bekerja untuk kompresor dan untuk menggerakkan si kipas outdoornya itu teman-teman. Nah, jadi untuk ukuran, kapasitornya itu menggunakan ukuran 50 UF ataupun 50 mikrofarad ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, AC2PK YN 18 WKJ ini menggunakan kapasitor 50 mikro, yaitu kapasitor single, di mana kapasitor single yaitu bekerjanya dibagi ya, untuk menggerakkan setar kompresor dan setar daripada kipas outdoor. Nah, untuk kapasitor kompresornya menggunakan 50 mikrofarad, 50 UF dan 400 volt tegangan AC. Dan kapasitor untuk kipasnya yaitu di 2 mikro, yaitu bekerja di bukan 800 tapi kapasitor kipasnya 2 mikro di 400 volt tegangan AC. Oke. Untuk kondensornya ini sudah tembaga. Kondensornya di tembaga cuman belum dilapisi siripnya, kisi-kisinya belum dilapisi dengan penahan ataupun pelapis anti karat. Nah, jadi saya tegaskan untuk unit indoor dan outdoor belum ada bluefin ataupun goldfin, masih standar chrome dari Panasonicnya belum dilapisi ataupun coating, belum ada coating anti pelapis tahan karatnya. Nah, baik. Mungkin Bapak Ibu masih bingung nih ataupun ada pertanyaan kalau pengen beli AC melalui kami, yaitu kantor kami berada untuk saat ini kami resmi buka di perumahan Banjarwijaya Cipondo Tangerang, di Ruko Ajores Blok B 7D nomor 27. Bisa hubungin di kontak telepon kami di 082113311382. Nah, saya ulangin 082113311382. Apabila telepon ke saya ataupun WA ke saya kok slow respon, mohon maaf, kadang saya di lapangan itu pemasangan, ikut terjun ke lapangan Bapak Ibu, karena saya kecintaan dengan dunia AC. Jadi saya nggak bisa diem nih. Saya lebih suka cenderung ke lapangan, ikut tim, mengerjakan servis, itu saya lebih suka. Mungkin Bapak Ibu telepon ke saya ataupun ke saya telepon kok nggak diangkat WA, responnya lama. Itu karena saya masih sibuk megang pekerjaan Bapak Ibu, atau mungkin di jalan ada kesibukan yang lain. Apabila saya santai, senggang, pasti langsung saya respon cepat. Nah, ingin beli nih produk AC melalui kami, media service
AC Cipondo Tangerang ataupun Freon Balap Official, bisa hubungi di nomor telepon yang saya cantumkan tadi. Juga ada di link deskripsi di channel kami. Nah, baik. Nah, untuk pembelian melalui kami ataupun melalui saya, itu Bapak Ibu nggak usah ragu, nggak usah sungkan. Kami ada workshopnya. Jadi nggak usah bingung nih, kami ada kantor resmi, kami ada workshopnya. Kerjaan kami utamakan untuk kerapian dan tanggung jawab. Bapak Ibu nggak usah ragu, nggak usah sungkan. Tetap untuk harga, harga terus terang mohon maaf, saya tidak banting harga, saya kasih harga yang standar. Saya tidak ingin menjatuhkan produk-produk brand AC karena saya tetap menghargain supaya apa yang kami sampaikan dan kami kerjakan di lapangan itu sesuai. Jadi saya tidak ingin memberi pelayanan jasa yang begitu murah sehingga kualitasnya mohon maaf nanti abal-abal. Nah itu, mungkin ada yang tanya lagi, bisa untuk luar kota enggak? Selama luar kota untuk proyek ataupun ya bijian, kalau Bapak Ibu mau modalin saya untuk transportasinya, akomodasi di lapangan ataupun di perjalanan ya nggak apa-apa. Mau ke Kalimantan, Sulawesi, Lampung, Jawa, Bali, sekalian apa ya kasih pesangon saya untuk healing gitu Bapak Ibu ya. Jadi Pak, rumah saya di Kalimantan nih, di Kupang, di Sulawesi, ataupun di Padang. Bisa nggak main ke sini bawain AC pasangin? Nanti transportasinya saya tanggung. Sangat sangat dengan senang hati ya. Tetap sekalian jalan-jalan, sekalian dapat uang, sekalian ketemu Bapak Ibu dan bisa membantu Bapak Ibu. Nah baik. Untuk area kerja saat ini sih kami fokus untuk area Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten, Jakarta Barat, Cengkareng, Kalideres, BSD, Pamulang, ya seputaran Tangerang, jangkauan Tangerang Raya ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada dari Bekasi, Pulau Gadung, ataupun Cikarang, Jabodetabek, ataupun Bogor. Bisa, nanti kami sesuaikan untuk budgetnya dan sesuaikan juga Bapak Ibu bisa memahami untuk transportasi, akomodasi, perjalanan apabila cocok ya bisa kami kerjakan. Nah, kami sendiri juga melayani untuk AC skala kecil sampai gedung, untuk apartemen, AC apapun itu kami layani Bapak Ibu. Jadi nggak usah ragu, nggak usah sungkan, bisa hubungin saya secara pribadi nanti untuk membeli produk-produk mungkin bukan hanya Panasonic ataupun produk yang lainnya. Contohnya seperti ini ada beberapa pesanan Bapak Ibu ya. Jadi ini nggak muat, ada di atas juga di gudang, ada di atas juga ada di gudang. Jadi ini ada beberapa, ini udah pesanan. Ini juga ini ada stok, ini ada pesanan juga, GRI ini pesanan. Ini ada siap yang UCY, ada yang lainnya juga. Itu contohnya seperti ini udah pesanan, ini tinggal ngatur waktu karena ya bersyukur banyak kepercayaan konsumen kepada kami untuk memasangkan AC-nya, order melalui kami ya. Kami tetap selalu amanah. Kami menjaga kepercayaan tentunya, kepercayaan yang Bapak Ibu berikan tetap saya jaga sebaik mungkin, dan kepercayaan saya juga kepada Bapak Ibu tentunya sama-sama kita komitmen, amanah, saling menghargai. Nah ini banyak pesanan dan masih banyak untuk bahkan sampai seminggu 2 minggu ke depan tuh kami sudah penuh jadwal untuk saya liputan ini di awal Maret 2023. Doakan kami selalu sehat dan bisa membantu kesulitan Bapak Ibu di AC. Saya berupaya untuk membantu untuk melakukan pekerjaan profesional dan jujur. Nah, baik. Itu yang saya sampaikan supaya apa yang saya sampaikan itu bisa Bapak Ibu pahamin dan Bapak Ibu cermatin. Dan di sini saya sampaikan juga untuk dimensi indoor nih. Mungkin teman-teman teknisi bingung ya, ataupun pemirsa bingung. Kok indoornya kayaknya panjang? Indoornya panjang banget, Pak, atau panjang banget, Mas? Indoornya, nah betul, indoornya ini panjang. Nah untuk dari sisi sini sampai sini saya udah ukur, ini versi saya ya, ini akurat ya, versi saya itu panjangnya dari ujung sini sampai sini yaitu panjangnya 110 cm Bapak Ibu. Jadi case ataupun bersihnya dari sisi kiri saya sampai sisi kanan ini yaitu panjangnya 10 cm. Nah untuk tingginya itu dari bawah sini sampai sisi atas itu case bersihnya dari sini sampai sisi atas kalau posisi terpasang itu di 30 cm, dan dari depan sampai ke belakang yaitu umumnya taruhlah tebelnya itu tebelnya dari depan ke belakang yaitu 24 cm. Untuk tingginya dari sini ke sini yaitu 30 cm. Nah untuk panjangnya dari ujung ke ujung 110 cm. Nah baik,
setelah dari sisi indoor, untuk sisi outdoor. Nah, sisi outdoor ini untuk tingginya, ini saya maju. Nah, untuk tingginya dari ujung atas sampai bawah bersih itu, dari atas sampai bawah tingginya 62 cm. Nah, dari ujung sini sampai ini tingginya 62 cm. Terus dari depan, dari sini mulai case dari depan sampai ke belakang itu tebalnya dari sisi, mulai dari depan ini casing plastik ini sampai kondensor belakang itu, dan dari kupingan bracket sampai belakang itu tebalnya bersih di 36 cm. Oke, setelah tinggi 62, tebal dari depan ke belakang bersih, case-nya itu 36 cm. Untuk panjangnya dari sini sampai sini bersih, itu udah terpotong ketemu dari kupingan penutup dari terminal indoor, dan untuk nipple ini sudah aman, itu saya hitung bersih itu panjangnya 89 cm. Jadi dari ujung ini ke sini 89 cm. Terus bentang jarak saya presisi lubang baut as bracket outdoor. Nah, jadi teman-teman kan pengen masang bracket tuh. Jadi jaraknya dari sini, dari kupingan ini sampai sini, jarak bentang sayap outdoornya itu case bersihnya di 54 cm. Nah, jadi kalau mau masang bracket outdoor nih, jaraknya kalau yang tipe ini YN 18 BKJ, tipe standar yaitu bentang sayap kaki bracket outdoor yaitu di 54 cm. Nah, sekali lagi saya ulangin, tingginya di 62 cm, tebal dari depan sampai belakang, case bersih 36 cm, panjang dari sisi kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri yaitu 89 cm, serta bentang sayap untuk pemasangan bracket yaitu di 54 cm presisi case as tengah. Nah, jadi teman-teman pengen ngebor nih, pasang. Udah, jadi ukur 54, untuk ukuran ini menggunakan ukuran 54 cm. Nah, baik. Setelah ini akan saya bongkar untuk casing indoornya saja. Saya kasih lihat ke teman-teman apa sih yang ada dalam unit indoor AC Panasonic tipe split 2PK standar YN 18 PKJ ini. Nanti akan saya buka. Jadi itu teman-teman ya, semoga bermanfaat. Ikuti nih sampai selesai supaya teman-teman nanti bisa punya gambaran, ataupun konsumen, saya pengen beli AC Panasonic nih, berapa PK. Nah, nanti akan saya coba ulas tipe-tipe yang lain dari Panasonic. Nah, makanya terus jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Freon Balap Official untuk menyajikan liputan-liputan seputar dunia AC, itu entah itu troubleshooting atau dari kendala-kendala ringan, kendala berat untuk pemasangan instalasi, dan tentang informasi produk-produk terbaru seputar AC akan kami sajikan di Freon Balap Official. Nah, jadi ikutin terus. Nah, setelah ini akan saya bongkar teman-teman. Oke, ikutin terus. Setelah saya buka teman-teman, nah ini unit indoornya, di sini ada keterangan CS ya 18 BKJ R32 pendingin ruangan ya, ini dari Panasonic, produk dari Indonesia ya. Ini di sini ada pair untuk pengunci spin dari downswing. Nah, downswingnya single dan motor swingnya pun single. Nah, di sini ada receiver daripada untuk kerja penerima sinyal dari remote ya di sini. Nah, ini masih vertikal, untuk ke kanan ke kirinya mungkin Bapak Ibu atau teman-teman teknisi bisa geser ini ke kanan dan ke kiri untuk tiupan kipasnya ke kiri ataupun ke kanan. Nah, jadi untuk evaporatornya belum dilapisi anti karat, ini hanya ada warna biru. Di sini ada termis discharge-nya, termis pipa, termis dingin, di sini ada termis ruangan. Di sini ada kabel LN, ini untuk power, dan 1-2 untuk kontrol ke unit outdoor. Di sini untuk koneksi grounding, dan di sini untuk klaimnya, klaim kabel. Untuk powernya berada di unit indoornya. Untuk powernya masih menggunakan listrik 1 pas. Ini untuk tombol power mode manualnya teman-teman ya. Ini untuk power manual, ini kalau mau matiin hidupin manual di sini posisinya ya. Nah, untuk evaporator daripada AC Panasonic 2PK tipe standar ini seperti ini. Nah, untuk talang airnya ini teman-teman bisa dibuka, dan untuk drainasenya bisa di sisi kiri ataupun ada di sisi kanan. Dan talang airnya ini kalau teman-teman mau nyervis, ini talang airnya bisa dilepas. Nah, untuk 2PK YN 18 BKJ dia evaporatornya menyeluruh dari tampak depan sampai
lipatan belakang ya. Jadi seperti ini. Oke ya. Nah, seperti ini untuk tampak dari sisi depan YN 18 WKJ. Setelah ini saya perlihatkan sisi bagian belakangnya. Dan mounting plat daripada indoor YN 18 WKJ ada seperti ini teman-teman ya. Ini ada untuk penguncinya seperti ini, dan untuk AC barunya dia nempelnya ada campur dengan remote. Di sini ada penutup aja, ini tidak ada press vakum gasnya, di sini hanya ditutup seperti ini. Nah, untuk nempel indoornya berada gabung dengan kartu garansi, bukan kartu garansi tapi dengan buku manual di remote-nya. Nah, ini bisa drainasenya bisa di sisi sini ataupun di sisi sebelah sini teman-teman ya. Nah, oke. Ini untuk talang belakangnya. Jadi di sini apabila ada kondensasi dari belakang, ini Panasonic sudah didesain ini turun di talang belakang. Ini elevasinya turun. Nah, di sini nanti gabung langsung jatuh ke talang bagian depan. Oke, ini platnya tebal teman-teman ya, lumayan tebal. Oke, jadi seperti ini penampakan unit indoornya dari depan, samping, kanan, dan kirinya. Coba ini sisi sebelah kiri seperti ini ya. Nah, ya, kelihatannya teman-teman. Nah, setelah ini coba kita bergeser unit bagian outdoornya. Nah, untuk unit outdoor di sini untuk terminal kontrol penerima sinyal dari status AC kerja. Di sini untuk kabel kontrolnya itu ada 1, ada 2. Sini untuk grounding. Nah, sini ada klaimnya. Jadi teman-teman seperti ini penampakannya. YN 18 WKJ. Nah, seperti ini. Ini soket bagian unit outdoornya. Nah, ini untuk pipa high pressnya menggunakan nipple 1/4 ataupun pipa 1/4, dan pipa low pressnya menggunakan setengah ya, 1/4 setengah. Oke, jadi seperti ini tampak dari keterangan nameplate di unit outdoornya teman-teman ya, seperti ini ya. Tuh, tertera 7,7 18.000 BTU per jam. Oke. Nah, ini nanti ini ada tutupnya. Setelah tutup begini, oke, jadi untuk soket terminalnya ditutup, terus ini dibaut. Nah, di sini ada bautnya. Lalu setelah itu ditutup lagi menggunakan baut penutup terakhirnya. Jadi aman teman-teman ya, aman Bapak Ibu ya. Jadi saat kena hujan, jadi ini langsung turun, jadi tidak masuk ke celah ke bagian untuk kontrol terminalnya. Ini tampak belakangnya daripada kondensor AC 2PK Panasonic 18 YN 5 WKJ, YN 18 WKJ. Nah, jadi untuk kondensornya ini dari sisi belakang kompresor sini teman-teman, jadi menyeluruh ke kanan. Lanjut, ini saya putar. Maaf, ini lumayan berat saya sendiri. Nah, jadi ini full teman-teman ya di sini. Jadi ini saya rasa pendinginannya sangat maksimal nih ya. Nih dari sini pipa ubinnya berujung di sini. Nah, terus sampai ke bagian sisi ujung kompresor. Nah, inilah bentuk penampakannya teman-teman ya. Nih, jadi ini ya tampak depannya cakep teman-teman ya. Sini tertera Panasonic, ada EcoTook. Nah, jadi untuk EcoTook ini sudah tadi saya jelaskan, dia untuk pelapis tahan karat untuk bodinya, dan untuk ini ya, untuk sayap untuk penempatan daripada plat dari bracket outdoornya. Jadi ini dan dalam-dalamnya itu sudah tahan akan karat. Nah, ini udah menggunakan produk dari outdoor unitnya, udah mengadopsi EcoTook, yaitu dia pelapis seperti apa ya, mungkin kayak aspal gitu teman-teman, untuk cor semen, jadi dia anti korosi seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ini sayap, ini nempelnya. Jadi kalau untuk nempelnya belum ada tutupnya kalau Panasonic, ini aja soket. Untuk di terminal outdoornya ini sudah ada penutupnya teman-teman ya. Masih segelan, ini saya sengaja untuk unit indoornya saya buka, saya spesial untuk liputan saya kasih ke teman-teman teknisi. Mungkin pemirsa ingin tahu nih produk Panasonic dalamannya seperti apa ya, seperti ini ya teman-teman, Bapak Ibu bisa diperhatikan. Semoga bermanfaat.